Lantas apakah keluarnya Inggris dari Uni Eropa mempengaruhi ekonomi Indonesia atau jangan-jangan ada dampak yang tidak langsung namun cukup signifikan bagi fundamental ekonomi dalam negeri? Kita tanyakan langsung ke koresponden ekonomi CNN Indonesia Hera F. Harin. Hera, silakan. Ya, memang menarik sekali Reinhard, ini menjadi sebuah sejarah baru setelah beberapa dekade Inggris berusaha keluar dari Uni Eropa menjadi komoditas politik setiap siapapun yang memimpin Inggris. Namun kali ini janji David Cameron menjadi bumerang karena mempertaruhkan kedaulatan Inggris dan Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Dan kita akan bahas apa dampaknya secara finansial tidak hanya bagi Inggris tapi juga khususnya bagi Indonesia. Ya. Kita lihat mengenai data berikut ini. Kita lihat terlebih dahulu bahwa beberapa orang, cepat saja saya akan membahas mengenai siapa yang mendukung Brexit, siapa yang memilih untuk remain. Kita lihat untuk yang Brexit bahwa ini adalah Boris Johnson, mantan wali kota London, Napoleon, Hitler, beberapa orang berusaha keluar dari dan berakhir tragis. Uni Eropa adalah upaya untuk melakukan itu dengan metode yang berbeda. Versi Bronson, dan I'm pretty sure that Boris Johnson hari ini sangat-sangat happy karena pilihannya meskipun dengan selisih yang sangat tipis antara memilih stay ataupun juga out, tapi paling tidak Johnson hari ini memenangkan pertarungan. Kita lihat selanjutnya Richard Branson merupakan seorang pengusaha terkenal pemilik Virgin Group dan kita lihat bahwa beliau memang lahir di London, Inggris. Namun apa pernyataannya saya tidak mengerti mengapa dikatakan Uni Eropa akan baik pada kita jika keluar. Secara pribadi jika saya di pihak Uni Eropa, saya ingin hukum orang-orang yang membelot dari kapal. Sekarang kita lihat selanjutnya. Ini adalah pernyataan pemain sepak bola bahwa Beckham sesungguhnya memiliki sikap politik di samping ketampanannya, kemudian juga kaya raya. Namun kita lihat bagaimana Beckham memilih, saya pernah bermain untuk Madrid, Milan, dan Paris. Di sana saya dan keluarga diterima dengan baik. Kita harus menyelesaikan masalah bersama, bukan sendirian. Beckham memilih untuk remain ataupun juga stay dengan Uni Eropa. Namun ternyata hari ini hasilnya bertolak belakang. Lalu kita lihat bagaimana pernyataan dari Sol Campbell, mantan pesepak bola Inggris. Kita lihat kadang-kadang saat melihat satu klub Liga Inggris dengan beberapa pemain asing semenjana ataupun level tengah, saya berpikir di mana talenta Inggris andai kita punya kontrol cukup atas siapa yang bisa masuk dan keluar dari Inggris. Jadi sebuah kedaulatan yang diharapkan oleh Campbell. Kita tinggalkan dua pesepak bola, kita bergeser ke sini. Bagaimana sesungguhnya posisi Inggris di Uni Eropa? Begitu signifikankah Inggris bagi Uni Eropa? Kita lihat sesungguhnya kontribusi keuangan di Uni Eropa oleh Inggris tidak begitu besar, hanya posisi keempat, masih jauh di bawah misalnya Jerman. Kemudian kita lihat ada Prancis, kemudian kita lihat juga ada Italia. Dan memang secara perdagangan juga sesungguhnya apa yang diuntungkan adalah Inggris. Lebih dari 50% produk ekspor Inggris bisa masuk ke Uni Eropa dengan skema pasar bebas. Jadi tidak perlu ada bayaran-bayaran ataupun tarif-tarif yang harus dibayar oleh produk-produk Inggris ketika akan masuk ke Uni Eropa. Lalu kita lihat bagaimana secara populasi Inggris berada pada posisi ketiga dengan 64,3 juta penduduk dan ini memang masih jauh dibandingkan Jerman misalnya merupakan ekonomi ataupun juga negara terbesar di Uni Eropa. Lalu kita lihat pada posisi kedua untuk produk domestik bruto Inggris sendiri berada pada posisi kedua, masih sedikit juga di bawah Jerman. Kita lihat 2.254 miliar euro. Cukup signifikankah Inggris bagi Uni Eropa? Cukup signifikan. Meskipun mereka juga sesungguhnya sangat kecil sekali kemungkinan. Saya sebenarnya ingin menjelaskan satu slide lagi yang sangat penting efeknya bagi Indonesia. Tapi kita ke sini terlebih dahulu. Bagaimana Bursa Asia bereaksi pada hari ini? Kita lihat bahwa Nikkei 225 tampaknya yang paling anjlok hari ini 7,92% terkoreksi. Tapi jangan salah, untuk mata uang yen yang merupakan safe haven yang selalu menjadi pelarian dana investor ketika terjadi guncangan atau ketidakpastian di pasar, yen selalu menjadi nomor satu. Yen melesat hari ini lebih dari 10%, namun kita lihat untuk Nikkei 225 mengalami koreksi hampir 8%. Lalu Hang Seng juga terkoreksi dalam 4,27% hari ini amblas. Shanghai Composite sendirian berada di zona positif meskipun juga tidak terlalu besar 0,96%. Kemudian Bursa Australia juga mengalami koreksi 3,17%. Lalu kita ke komoditas. Karena biasanya ketika ada terjadi ketidakstabilan, ada beberapa safe haven yang senantiasa menjadi teori. Ketika terjadi ketidakstabilan, yen, mata uang Jepang, kemudian kita lihat untuk gold ataupun emas, dan selanjutnya adalah surat utang Amerika Serikat. Tiga instrumen ini selalu langganan tempat pelarian investor ketika terjadi ketidakstabilan di pasar global. Lalu kita lihat bagaimana harga komoditas seperti yang saya katakan, 5,6% hari ini emas melesat, kesana dana investor global hari ini.
Ketidakpastian mereka larikan ke sana, safe haven. Jadi mereka mengamankan dana mereka di sana. Lalu kita lihat bagaimana dengan komoditas lain. West Texas Intermediate juga mengalami koreksi sangat dalam, hampir 6%. Lalu begitu juga dengan minyak Brent yang mengalami juga hampir sama 5,68%. Sementara nikel juga mengalami koreksi 4,66%. Bagaimana dengan Indonesia? Adakah efeknya bagi Indonesia? Saya mencatat ada 3 hal utama yang patut kita waspadai. Memang tidak langsung karena nilai dagang kita Inggris juga bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia. Tapi harus diingat bahwa kita memiliki stock market ataupun market stock untuk 3 komoditas utama Indonesia. Nikel, timah, dan juga CPO yang saat ini berada di London. Akan menjadi pertanyaan kemudian, apa yang harus kita lakukan dengan market stock di sana? Apakah kita harus melakukan perjanjian kerjasama ulang? Atau apakah memang bisa berjalan seperti saat ini? Lalu yang kedua, jangan lupa secara moneter, ketika pound sterling hari ini anjlok ke level paling dalam sejak 1985, lebih dari 30 tahun, kemana mata uang akan lari selain kepada yen, kepada mata uang dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat perkasa hari ini, dan bagaimana dengan mata uang rupiah? Mata uang rupiah merupakan soft currency yang sangat rapuh apabila terjadi sesuatu yang sangat menentukan seperti hari ini. Akan ditinggalkan. Intinya akan juga menjadi ancaman bagi nilai tukar rupiah yang hari ini terbukti terkoreksi. Meskipun kita tidak sedalam ringgit yang hari ini memimpin dengan koreksi paling dalam di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya kita lihat investasi. Jokowi baru saja pulang beberapa waktu yang lalu dengan safari investasi di Eropa. Kita mempertanyakan, meskipun Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara kemarin menyatakan tidak akan ada perubahan untuk janji kerjasama, tapi kan tugas pemerintah memang menenangkan pasar. Kita akan menantikan apa yang harus dilakukan dengan komitmen investasi yang sudah terjadi antara Jokowi, baik di Inggris, Jerman, dan juga Belanda. Lalu kita langsung ke pasar dalam negeri. Kita lihat bagaimana anjloknya indeks harga saham gabungan hingga siang hari ini. Kita drop 2,28%, sangat besar, dan kita meninggalkan level 4.800. Kita berada di 4.763. Indeks acuan melemah 2,28%, dan kita lihat ke posisi 4.763 hari ini, sangat dalam hari ini. IHSG longsor, total nilai perdagangan juga mencapai 2,8 triliun rupiah. Investor paling banyak melepas saham sektor aneka industri dan juga keuangan. Saham ASII ataupun Astra International jatuh paling dalam 5% hari ini. Ada pemegang ASII, be careful karena di sana sangat dalam koreksinya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Bank Tabungan Negara juga sahamnya melemah 4%. Kini saya ajak Anda untuk melihat bagaimana nilai tukar rupiah yang setara sesuai prediksi. Kita langsung melemah 0,83%, kita di 13.365, dan tadi pagi kita sempat menyentuh, ketika saya mengecek juga sempat menyentuh ke level 13.400-an. Investor memburu aset-aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan yen Jepang, mata uang Garuda yang tergolong sebagai soft currency, terdepresiasi 0,83% ke 13.365. Dan hasil pemungutan suara yang baru saja selesai, kubu Leave ataupun Brexit mengantongi 51,89% suara, sementara kubu Remain memperoleh 48,11% suara. Moralnya adalah untuk siapapun pemimpin negara, berhati-hati dalam janji kampanye.